Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dipuja Maharani. Saya dengan NIM 2312051015. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Bali dari Fakultas Bahasa dan Seni. Di sini saya akan memaparkan hasil ulangan tengah semester saya dari mata kuliah Rombel 43 Agama Hindu. Soal pertama, jelaskan dan berikan contoh dari tahap-tahapan Astanga Yoga. Astanga Yoga merupakan tahapan-tahapan yang mesti ditempuh dalam menjalankan aktivitas yoga. Dalam bahasa Sanskerta, Astanga yaitu 8 atau komponen anggota badan. Adapun tahap-tahap dari Astanga Yoga itu yang pertama Yama. Yama itu bentuk pengendalian diri yang harus dilakukan oleh seseorang dari segi jasmani. Yang kedua ada niyama, bentuk pengendalian diri yang harus dilakukan oleh seseorang dari segi rohani. Yang ketiga asana, sikap duduk yang menyenangkan dan teratur dan disiplin. Yang keempat ada pranayama, mengatur pernafasan sehingga menjadi sempurna. Yang kelima pratyahara, mengontrol dan mengendalikan indria dari ikatan objeknya. Yang keenam dharana, usaha-usaha untuk menyatukan pikiran dengan sasaran yang diinginkan. Yang ketujuh dhyana, pemutusan pikiran yang tenang. Dan yang terakhir 8 samadhi, yaitu penyatuan Atman, sang diri sejati dengan Brahman. Soal selanjutnya, berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Jawaban saya, contohnya itu saya buat ada 5. Yang pertama berbicara yang jujur, yang kedua bertindak dalam kesetiaan, yang ketiga menghindari kekerasan, yang keempat menyebarkan kebaikan, dan yang kelima meditasi atau refleksi. Dengan soal selanjutnya, nomor 3, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jawaban saya pernah menolong dan membantu teman saya yang sedang kesusahan dan membutuhkan uang. Saya menolong teman saya tersebut dengan cara meminjamkan atau memberikan dia uang. Setelah itu, beberapa hari berikutnya saya mendapatkan rezeki yang lebih dari orang-orang terdekat, yaitu orang-orang terdekat saya. Soal selanjutnya nomor 4, sebelum meditasi cucilah muka, tangan, serta kaki atau Anda mandi untuk membersihkan badan Anda dari kotoran sekaligus membuat badan Anda menjadi segar. Duduklah memakai alas dari kain, tikar, atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahap tersebut. Tahap-tahap tersebut merupakan tahap meditasi. Yang pertama, persiapan fisik membantu menciptakan kondisi yang nyaman, memfasilitasi kenyamanan selama meditasi. Yang kedua, penyediaan tempat duduk yang nyaman dapat membantu mencegah distraksi fisik selama meditasi. Yang ketiga, posisi sikap dan tubuh. Posisi ini mendukung kenyamanan selama meditasi dan membantu menjaga konsentrasi. Yang keempat, menutup mata, pejamkan mata, mengurangi simulasi visual dapat membuat fokus pikiran ke dalam objek. Yang kelima, relaksi dan ketenangan. Pikiran fokus pada pernafasan. Yang keenam, ucapkan mantra. Mantra adalah kata-kata atau bunyi yang diulang-ulang untuk membantu mengarahkan pikiran. Soal nomor 5, soal selanjutnya. Yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan bernafas. Jelaskan mengapa yoga asana penting untuk meditasi. Karena ada yoga asana itu penting untuk melakukan meditasi karena adanya keseimbangan dan kesehatan fisik. Praktik yoga asana penuh membantu meningkatkan keseimbangan, fleksibilitas, dan kekuatan fisik. Tubuh yang sehat dan lentur menciptakan kondisi yang lebih baik. Selanjutnya, soal nomor 6, jelaskan hubungan antara yoga surya namaskar dengan
ke pranayama, berikan contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut dan badan dan pikiran, dan gambarkan rangkaian yoga surya namaskara yang Anda ketahui dan apa maknanya. Yoga surya namaskara dan pranayama. Yang pertama, hubungan antara yoga surya namaskara dan pranayama. Pranayama adalah latihan pernafasan yang membantu mengarahkan dan mengelola energi kita atau prana. Yang kedua, contoh pranayama yang cocok untuk surya namaskara yaitu nadi sodonal dan pernafasan bersih. Yang ketiga, rangkaian yoga surya namaskara pranamasana, pose penerimaan, maknanya menyapa matahari dan menciptakan kesadaran dalam hasta uttanasana atau pose memanjangkan tangan ke atas, maknanya menyambut keberlimpahan dan ekspansi. Soal nomor 7, ide Sang Widiwasa bersifat wiyapi wiyapaka, ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana dan kita dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Dengan adanya pemujaan bakti melalui praktik dan bakti, penganut Hindu percaya bahwa mereka dapat merasakan keberadaan ide Sang Widiwasa. Jadi kita dapat merasakan keberadaan ide Sang Widiwasa yang wiyapi wiyapaka itu dengan cara melakukan bakti atau pemujaan, berdoa seperti itu. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala. Memberi dukungan tanpa pamrih, memberi dukungan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan adalah contoh karma pala. Misalnya membantu teman yang mengalami kesulitan tanpa memberikan apa yang akan diberikan sebagai imbalannya. Soal nomor 9, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah kamu alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jawaban saya, dengan membohongi teman. Waktu SD saya pernah membohongi teman. Saya mengajak untuk membuat tugas kelompok, tetapi saya membuat alasan bahwa saya sibuk tidak bisa ikut. Beberapa hari kemudian presentasi dan saya tidak bisa mengetahui materinya apa dan bagian mana yang harus saya jelaskan. Soal nomor 10, yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu, karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asana itu penting untuk meditasi. Jawabannya, dengan relaksi fisik, latihan yoga mengandung gerakan dan stretching yang membantu memberikan ketegangan fisik di otot dan persendian. Tubuh yang rileks membuat meditasi lebih nyaman dan mengurangi distraksi dari ketidaknyamanan fisik. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.